Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai akad salam. Setelah kita belajar tentang akad murabahah, di mana akad murabahah ini merupakan akad jual beli, sekarang kita akan belajar tentang akad jual beli varian lain, yaitu akad salam namanya. Nah, salam ini merupakan akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Karakteristik dari akad salam ini haruslah diketahui harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah disepakati dan disepakati ketika akan terjadi. Sudah ditentukan dan disepakati ketika akan terjadi. Nah, dalam akad salam ini harga barang pesanan yang sudah disepakati nggak dapat berubah ya selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim itu nggak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi ini boleh dilanjutkan atau dibatalkan. Untuk akad salam ini landasan syariahnya berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, ini salah satunya ya. Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Sekarang kita ke ketentuan syariahnya nih. Pada ketentuan syariahnya seperti biasa harus ada pelakunya kan. Pelakunya tentulah ada penjual dan pembeli, dan yang selanjutnya adalah cakap hukum, yakni berakal, dapat membedakan yang mana yang benar dan salah. Objek akadnya ini, pertama modal salam. Modal harus diketahui jenis dan jumlahnya. Bentuknya itu uang tunai. Tapi para ulama berpendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh. Jadi nggak cuma uang tunai, tapi aset perdagangan juga bisa. Nah, modal salam ini diserahkan ketika akadnya berlangsung. Nggak boleh utang atau merupakan pelunasan utang. Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme salam. Selanjutnya, barang salam ini haruslah dapat dibedakan atau diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi dan karakteristik yang jelas. Tidak ada unsur gharar. Gharar itu berarti ketidakpastian. Jadi barang salam ini haruslah kualitas, kuantitas, jenis, ukurannya itu harus dijelaskan. Barang tersebut dapat ditakar dan ditimbang. Waktu penyerahannya juga harus jelas. Nggak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Misalkan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu boleh. Yang jelas harus jelas kurun waktunya itu kapan. Nggak mesti tanggalnya tepat berapa, tapi tahu kira-kira barang ini ada 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian, terserah. Hal tersebut hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mencegah ketidakpastian, yaitu harus ada pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya, barang nggak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi barang nggak harus ada segera di tangan penjual, tapi harus ada pada waktu yang udah dijanjikan di akad. Apabila barang yang dipesan ini tidak ada pada waktu yang telah dijanjikan atau ditentukan, maka akad ini bisa rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersedia atau ngebatalin akad ini, sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterima. Nah, apabila barang yang dikirim ini cacat atau nggak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiyar atau memilih untuk menerima atau menolak.
Kalau pilihannya menolak, maka si penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana atau menyerahkan produk yang sesuai dengan akad, gitu ya. Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual nggak boleh minta tambahan pembayaran, karena hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan. Ini yang harus ditekankan ya, apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual nggak boleh minta tambahan pembayaran. Hal ini dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan. Nah, sebaliknya, apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau nerima. Kalau pembeli ingin nerima, maka pembeli nggak boleh meminta kembali sebagian uangnya atau minta diskon. Nggak boleh. Nah, barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo, tapi disetujui oleh kedua belah pihak dengan syarat kualitas dan jumlah sesuai dengan spesifikasi dan nggak boleh nuntut penambahan harga. Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum barang tersebut diterima itu nggak dibenerin secara syariah. Ya jelas dong ya, kita jual kembali barang yang dipesan sebelum barang itu ada di tangan kita, ya nggak bisa. Nah, penggantian barang yang dipesan dengan barang lain, ini para ulama melarang penggantian barang yang dipesan dengan barang lainnya. Tapi bila barang tersebut diganti dengan barang yang punya spesifikasi yang sama sesuai dengan akad, itu nggak apa-apa. Jadi barang ini nggak bisa diganti dengan barang lain, tapi kalau barang ini diganti dengan barang yang sesuai dengan spesifikasinya, itu boleh. Apabila tempat penyerahan nggak disebutin di akad, itu nggak apa-apa, tapi sebaiknya dijelasin. Apabila nggak disebutkan, maka harus dikirim ke tempat yang normalnya seperti apa, yang jadi kebiasaan. Hal yang dapat membatalkan kontrak, pertama, barangnya dipesan nggak tepat pada waktunya. Barang yang dikirim itu cacat atau nggak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk membatalkan, maka hal ini juga dapat membatalkan kontrak. Baik, sekarang kan kita udah belajar tentang murabahah dan salam. Sekarang kita udah bisa membedakan nih, apa sih yang membedakan antara akad murabahah dan sekarang kita coba bedakan yuk antara murabahah dengan salam. Kalau di akad murabahah, penyerahan barangnya itu adalah saat akad barang harus udah ada. Kita bayar atau kita melakukan akad secara tangguh atau cicilan, maka barang itu kalau deal akan diserahkan saat itu juga. Nah, pembayarannya itu kan tunai atau berupa angsuran, tangguh atau cicilan gitu ya. Nah, kalau di salam, penyerahan barangnya itu diserahkan kemudian hari, nggak langsung segera ada. Tapi syarat pembayarannya itu adalah seluruhnya, sepenuhnya, saat akad ditandatangani. Nah, itu bedanya ya. Sekarang coba kita bandingkan perbedaan salam dengan ijon. Dalam ijon, barang dibeli nggak menurut ukurannya, timbangannya yang asli. Sementara salam itu mengukur barang pada ukuran dan timbangannya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa barang yang ada pada salam itu harus sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan dapat ditimbang. Tapi kalau dalam ijon itu nggak jelas spesifikasinya seperti bagaimana, tidak disebutkan, dan timbangannya juga nggak jelas. Contoh ijon nih, coba membeli beras yang saat itu masih belum dipanen sebanyak 1 hektar dan diantarkan pada saat panen. Nih, di sini terdapat spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak. Kalau misalkan pembeli ini udah beli beras pas belum dipanen, nantinya ada spekulasi kalau nanti berasnya ini bagus,
padahal harganya udah dipatok rendah, maka ini akan menjadi kerugian untuk si petani. Tapi kalau misalkan beras ini spesifikasinya hasil panennya nanti ini jelek, padahal sudah terlanjur dibayar oleh pembeli, maka itu nanti akan merugikan pembelinya. Nah, jadi memang dalam ijon ini terdapat unsur ketidakpastian yang sangat tinggi terkait harganya. Kita nggak bisa tahu barang ini harganya mahal atau murah, karena saat panen ini seperti apa, spesifikasinya itu belum jelas gitu. Nah, contoh salam, pembeli membeli padi sebanyak 1 ton padi dari petani yang dihantar pada waktu panen. Ini jelas ya, dia beli 1 ton, spesifikasinya juga udah jelas, nanti diantar ya pada waktu panen gitu. Jadi petani udah bisa mensortir terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang diinginkan oleh pembeli dengan harga sekian misalkan. Sekarang kita ke alur transaksinya dulu ya untuk salam yang sederhana. Di sini ada pemesan dan di sini ada pembuatnya. Pertama, ini mereka melakukan negosiasi nih, negosiasi jual beli salam. Pemesan melakukan negosiasi. Lalu yang kedua, udah deal misalkan, maka dari itu pemesan membayarkan uang sepenuhnya nih, pelunasan pembayaran sebelum penyerahan barang. Nah, setelah udah deal, udah dikasih uangnya, maka si pembuat ini memproses barang tersebut. Udah diproses, barang ini udah jadi dalam jangka waktu tertentu yang udah sesuai dengan akad, maka penyerahan barang dilakukan kemudian ke pemesan. Selesai, itu adalah transaksi salam. Nah, kalau pada perbankan syariah, transaksi salamnya itu adalah salam paralel namanya. Jadi bank syariah ini ibaratnya sebagai perantara ya. Dia itu di tengah-tengah. Di sini ada nasabahnya. Nasabahnya ini kebetulan contoh di sini adalah Bulog ya. Bulog ini sebagai pembeli atau nasabah. Dia ini memesan barang kepada bank syariah, katakanlah misalkan beras gitu ya. Dia memesan barang, ini akad pertama, dia memesan ke bank syariah, lalu dia menyerahkan modalnya seluruhnya kepada bank syariah. Setelah itu bank syariah cari nih, dia cari pihak yang dapat memproses pesanan dari pembeli. Nah, jadi kan ini jadi perantara nih. Dalam kaitannya antar nasabah dengan bank syariah ini sebagai pembuat ya. Kalau di sisi ini antara bank dengan nasabah, berarti bank syariah sebagai pembuat. Nah, ketika bank syariah udah dapat pihak yang dapat memenuhi pesanan dari Bulog atau pembeli ini, maka mereka melakukan transaksi nih. Bank syariah dalam hal ini berperan sebagai pembeli. Jadi bank syariah menyerahkan modal kepada si KUD Berkah, pembuat dari pesanan nasabah. Katakanlah tadi beras, jadi KUD Berkah ini dapat tender beras, tapi dapat tendernya oleh bank syariah, bukan oleh Bulog, gitu ya. Jadi ini akad antara bank syariah dengan KUD Berkah. Jadi ini merupakan dua akad yang terpisah. Yang pertama ini akad antara nasabah dengan bank syariah, akad kedua adalah bank syariah kepada pembuat. Jadi ini berbeda, dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, setelah KUD Berkah ini telah panen, dia akan menyerahkan berasnya kepada bank syariah. Setelah bank syariah mendapatkan beras tersebut, maka bank syariah akan menyerahkan barang pesanannya kepada Bulog selaku pembeli. Seperti itu ya.
Nah, sekarang terkait modal usahanya berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 12 menyatakan modal usaha salam ini dapat berupa kas. Kalau dia berupa kas diukur sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Tapi ketika aset non-kas, jadi ada dua, berupa kas dan aset non-kas. Ketika dia aset non-kas, dia harus diukur sebesar nilai wajarnya terlebih dahulu. Diukur sebesar nilai wajarnya ya, ingat. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan. Oke, sekarang kita ke contoh dulu ya, penyerahan modal nih. Ini melakukan transaksi modal salam. LKS atau Lembaga Keuangan Syariah memesan jagung hibrida BC 16 tipe A sebanyak 10 ton seharga 940 juta. Dia mesan jagung hibrida sebanyak 10 ton seharga 940 juta. Nah, penyerahan modalnya kepada pembuat atau pemasok ini bisa menggunakan modal non-kas ataupun dengan modal kas atau bisa kombinasi di antaranya. Oke. Di sini contohnya adalah kombinasi. Modal non-kasnya setelah dihitung-hitung ternyata modalnya itu harus ngeluarin bibit sebesar 500 kg, memerlukan pupuk 5 ton, obat-obatan 100 liter, lalu ada alat pertanian. Nah, setelah dihitung semuanya, nilai wajar saat penyerahannya sebesar 800 juta. Adapun modal kas berupa uang tunai yang diserahkan oleh LKS sebesar 140 juta. Nah, jadi jumlah modal yang diberikan oleh LKS kepada pembuat itu sebesar 940 juta. Nah, ini konsep dalam lembaga keuangan syariah. Tapi kalau misalkan dalam bank konvensional itu biasanya dalam bentuk uang tunai ya, langsung nyerahin uang tunai. Jadi dia sistemnya kayak pinjam uang aja gitu. Kalau ini kan jelas ya, dia nyerahin modal untuk membuat barang. Oke, kita ke ilustrasi contoh latihan soal dulu ya. Pada 1 Januari tahun 2007, pembeli memberikan modal salam kepada penjual senilai 100.000. Ini dalam rupiah ya, ini harusnya 100 juta, tapi saya kecilkan aja, kita nyebutnya biar lebih mudah ya. 100.000 secara tunai. Pengiriman akan dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2007 atau pada masa panen. Nah, di sini ada akuntansi dari sisi penjual dan dari sisi pembeli. Ingat, ini penjual dan ini pembeli. Ketika uang diserahkan kepada penjual, maka penjual berarti menerima uang. Kas bertambah di sebelah debit sebesar 100.000, kreditnya adalah utang salam bertambah sebesar 100.000. Kenapa utang salam? Karena penjual ada kewajiban untuk menyelesaikan pesanan dari pembeli. Nah, pada sisi pembeli berarti jurnalnya adalah piutang salam sebesar 100.000 bertambah di sebelah debit, kreditnya adalah kas berkurang sebesar 100.000. Kenapa? Piutang salam bertambah di debit karena dia memiliki hak untuk ditunaikan nih oleh penjual, tapi belum diterimanya sebesar 100.000. Kas 100.000 dikeluarkan berarti kasnya dikredit ya. Lanjut. Akhirnya masa itu pun tiba ketika panen pada 31 Maret 2007. Ketika sesuai dengan rencana, barangnya dikirim oleh penjual, barang yang dikirim ini sesuai dengan akad, sesuai dengan spesifikasinya, maka transaksi atau jurnal yang terjadi adalah utang salam berkurang di sebelah debit sebesar 100.000, lalu kreditnya di sini ini dari sisi penjual ya, ingat ya, dan ini dari sisi pembeli. Penjual berarti akan bertambah penjualannya, dikredit
kredit sebesar 100.000. Ingat, saldo normal dari penjualan ketika dia bertambah itu dikredit sebesar 100.000. Adapun untuk pembeli berarti barang yang sudah diserahkan olehnya, berarti ada masuk aset salam bertambah di sebelah debit sebesar 100.000, lalu kreditnya adalah piutang salamnya berkurang sebesar 100.000. Lalu selanjutnya, ketika barang ini tidak sesuai dengan rencana, artinya barang yang dikirim tidak sesuai dengan akad, kan ada dua pilihan, pembeli bisa menerima dan pembeli itu bisa juga menolak atau membatalkan. Nah, dalam kasus ini pembeli menerima. Oke, kalau pembeli menerima, kita lihat lagi. Jika nilainya lebih tinggi dari nilai akad salam, asumsinya nilai barangnya 120.000. Ingat, akad yang diperjanjikan tadi sebesar 100.000. Sekarang ternyata nilainya itu lebih tinggi dari 100.000, yakni 120.000. Maka seperti penjelasan di awal, ketika nilainya itu lebih tinggi, maka penjual tidak perlu atau tidak harus menuntut untuk pembayaran lebih, karena ini merupakan proses dari pelayanan kepada nasabah atau kepada konsumennya. Berarti akadnya tetap, utang salam di debit berkurang sebesar 100.000, kreditnya penjualan bertambah sebesar 100.000. Adapun dari sisi pembeli, aset salam bertambah di debit sebesar 100.000, kreditnya piutang salam berkurang di sebelah kredit sebesar 100.000. Jadi nominalnya tidak berubah. Nah, apabila nilainya lebih rendah dari nilai akad salam, asumsinya adalah 95.000, maka dari sisi penjual mencatatnya utang salam di sini sebesar 100.000, penjualannya dikredit sebesar 100.000, dari sisi penjual tetap, tapi dari sisi pembeli akan berubah. Di sini kan posisinya pembeli menerima, dia legowo, nggak apa-apa kalau tidak sesuai akad. Maunya nilai akadnya sesuai spesifikasi, harganya 100.000, ternyata yang terjadi adalah dia nilainya lebih rendah setelah dihitung-hitung sebesar 95.000, maka di sini aset salamnya bertambah sebesar 95.000, lalu kerugian bertambah di sebelah debit sebesar 5.000. Nah, adapun piutang salam berkurang di sebelah kredit sebesar 100.000. Apabila mereka menggunakan sistem salam paralel, maka di sini berarti kalau paralel bank mencatatnya sebagai utang salam di debit sebesar 100.000. Di sini ada kredit keuntungan bertambah di sebelah kredit sebesar 5.000. Kreditnya di sini penjualan bertambah di sebelah kredit 95.000. Nah, untuk jurnal dari sisi pembelinya sama. Lanjut. Nah, tadi kan posisinya jika pembeli menerima. Sekarang jika pembeli tidak menerima, penjual kondisinya penjual diberikan tambahan waktu oleh pembeli. Oke, ini nggak sesuai spesifikasi, saya mau sampai barang tersebut sesuai dengan spesifikasi sesuai akad. Berarti perubahan dilakukan secara teknis operasional. Kita tunggulah sampai memang barang itu jadi sesuai dengan spesifikasi. Meskipun pembeli harus nunggu dalam jangka waktu yang mungkin sedikit lebih lama. Nah, kalau misalkan pembeli membatalkan pesanan dan penjual melunasi, maka jurnalnya dari sisi penjual, utang salam di sini di debit sebesar 100.000, lalu kasnya berkurang sebesar 100.000. Saya mengabaikan utang lain-lain di sini ya, karena apa? Coba kita lihat di sini. Utang salam pada utang lain-lain.
di utang lain-lainnya dikredit sebesar 100.000. Lalu di sini muncul lagi utang lain-lain di sebelah debit. Ketika utang lain ada di kredit lalu didebitkan, jadi kan posisinya 0 ya. Utang lain-lain dikredit bertambah. Lalu jurnal selanjutnya ada utang lain-lain di debit, berarti kan mengurangi. Jadi 0. Jadi yang saya anggap jurnal yang benar di sini adalah utang salam pada kas sebesar 100.000. Lalu dari sisi pembeli, piutang lain-lain, kalau dari sisi pembeli berarti yang saya anggap di sini adalah kas bertambah 100.000 karena dia kan penjual ngembalikan uang. Berarti ada kas yang bertambah 100.000, lalu piutangnya berkurang sebesar 100.000. Piutang salamnya berkurang sebesar 100.000. Nah, untuk jaminan di sini, poin yang ini saya abaikan ya. Kita lihat contoh yang lebih simpel aja. Oke. Nah, kita lanjut ke sini aja. Jika pihak penjual lalai sehingga dikenakan denda sebesar 5.000, denda tersebut dibayar secara tunai. Nah, dari sisi penjual mencatatnya berarti kerugian pada kas sebesar 5.000. Adapun kalau di sisi pembeli berarti masuknya dana kebajikan pada dana kebajikan denda. Dana kebajikan kas di debit 5.000, lalu dana kebajikan denda sebesar 5.000 bertambah ya. Nah, tadi kan itu untuk penyerahan aset secara tunai. Adapun contoh kalau transaksi dengan penyerahan aset non tunai atau non kas, berarti contohnya seperti ini. Penyerahan aset non-kas dengan nilai tercatat 80.000 tapi nilai wajarnya 110.000. Ingat yang tadi saya bilang, yang dicatat itu berdasarkan dengan nilai wajarnya. Berarti dari sisi penjual, asetnya di sini adalah 110.000 bertambah, utang salam bertambah sebesar 110.000 di kredit. Nah, untuk pembeli, piutang salam 110.000 di debit, kreditnya berarti aset non-kasnya kan ada 80.000 tuh. 80.000, lalu ada keuntungan bertambah 30.000. Kenapa sih dinamakan keuntungan? Jelas, karena aset non-kas yang tercatat 80.000, tapi setelah dihitung nilai wajarnya lebih tinggi dari pencatatannya, sehingga menyebabkan keuntungan sebesar 30.000. Nah, sebaliknya apabila penyerahan aset non-kas nilai tercatatnya 80.000 tapi nilai wajarnya hanya 70.000, berarti dari sisi penjual aset sebesar 70.000 bertambah, kreditnya utang salam bertambah sebesar 70.000, adapun pembeli piutang salamnya 70.000, lalu muncullah akun kerugian di debit sebesar 10.000, aset non-kasnya berkurang sebesar 80.000. Sekarang kita ke contoh transaksi salam ya. Coba kita latihan soal dulu. Di sini ada data terkait Bank Syariah yang menerima pesanan dari Bulog untuk jagung hibrida BC 16 kualitas A sebanyak 100 ton seharga 940 juta. Penyerahan dilakukan 4 bulan kemudian. Atas pesanan itu, Bank Syariah melakukan pemesanan kepada KUD Amanah Karawang jagung hibrida BC 16 kualitas A sebanyak 100 ton dengan harga 800 juta. Penyerahan dilakukan 3 bulan kemudian setelah akad ditandatangani. Kalian perhatikan, akad antara Bank Syariah dengan Bulog itu dealnya 940 juta. Dealnya. Lalu, akad antara Bank Syariah dengan KUD Amanah Karawang itu sebesar 800 juta. Dealnya. Berarti di sini wajar dong ketika Bank Syariah pasti cari yang bisa deal dengan harga yang lebih rendah ya dari
dealnya dengan nasabah untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga di sini kita udah bisa prediksikan ya keuntungan dari Bank Syariah sebesar 140 juta. Kita lihat alur transaksinya. Ini transaksi murni dari sisi Bank Syariahnya ya, Bank Syariahnya. Coba kita lihat alurnya dulu deh di sini. Bank Syariah kan menerima modal salam dari Bulog ya. Pertama dari Bulog dulu. Berarti kasnya Bank Syariah bertambah 940 juta, kreditnya hutang salam bertambah sebesar 940 juta. Oke, udah deal nih antara Bulog dengan Bank Syariah. 4 bulan kemudian ya akan saya serahkan 100 ton, terus jagung hibrida BC 16 tipe A kualitasnya. Oke, sekarang Bank Syariah cari pembuatnya. Setelah udah dapat, Bank Syariah menyerahkan modal salamnya kepada si pembuat. Jurnalnya berarti piutang salamnya bertambah sebesar 800 juta. Kreditnya di sini Bank Syariah mengeluarkan kas sebesar 800 juta. Oke ya. Nah, setelah itu udah selesai, jagungnya udah masa panen tiba gitu. Si pembuat nyerahin jagungnya kepada Bank Syariah sebesar 100 ton. Berarti bagi Bank Syariah mencatatnya persediaan atau aset salam bertambah sebesar 800 juta, kreditnya adalah piutang salam berkurang sebesar 800 juta. Nah, setelah itu Bank Syariah menyerahkan ke si Bulog. Berarti ketika Bank Syariah sudah menyerahkan ke Bulog, berarti kan sudah selesai nih kewajiban Bank Syariah. Akadnya udah selesai. Jurnalnya berarti hutang salamnya berkurang di sebelah debit sebesar 940 juta. Kreditnya itu berkurang, persediaan atau aset salam berkurang sebesar 800 juta. Lalu di sini ada keuntungan salam bertambah di sebelah kredit sebesar 140 juta. Ini dalam keadaan sesuai rencana, on schedule semuanya. Oke. Nah, sekarang kita ke kasus misalkan penyerahan modalnya itu non-kas atau barang. Kalau tadi kan Bank Syariah menyerahkan kepada pembuat itu secara tunai, langsung 800 juta gitu ya. Nah, ini bagaimana contohnya apabila Bank Syariah ada memberikan barang, nggak cuma kas. Atas pemesanan jagung hibrida BC 16 kualitas A sebanyak 100 ton, seharga 800 juta, Bank Syariah menyerahkan uang tunai sebesar 300 juta dan alat pertanian seharga 500 juta. Ingat, dia menyerahkan alat pertanian yang nilai wajarnya itu 500 juta. Walaupun dia itu beli seharga 475 juta. Ingat, yang dicatat itu adalah yang berdasarkan nilai wajarnya. Nah, berarti jurnalnya adalah piutang salam itu bertambah sebesar 800 juta. Kasnya ada 300 juta kan yang dikasih oleh Bank Syariah, berarti berkurang di sebelah kredit. Lalu persediaan atau aset salamnya sebesar 475 juta. 475 juta. Lalu di sini ada keuntungannya ya. Keuntungan penyerahan aset salam sebesar 25 juta. Tapi nanti bagi si pembuat si KUD amanah ini nanti akan menyatatnya sebesar 500 juta. Tapi bagi si pemesan, si Bank Syariah ini mencatat persediaannya aset salam di sini 475 juta. Tapi ingat, ada keuntungannya di sini ya. Keuntungan penyerahan aset salam sebesar 25 juta gitu. Karena nilai wajarnya adalah 500 juta. Jadi dia untung di sini.
Lanjut. Nah, sekarang kondisinya ada dua nih, penyerahan barang salam. Kalau tadi kan lancar-lancar aja. Nah, sekarang kalau misalkan dia itu kualitasnya berbeda. Kalau ini kan contohnya kalau sesuai akad ya, kan udah dijelasin. Nah, gimana kalau kualitasnya itu berbeda? Nilai pasar sama atau lebih tinggi dari nilai akad. Coba di sini kasusnya 100 ton jagung hibrida nilai pasarnya adalah 825 juta. Ingat, tadi sesuai dengan akad Bank Syariah akadnya dengan KUD Amanah itu sebesar 800 juta. Tapi ketika nilai pasarnya si jagung ini lebih tinggi 825 juta, maka jurnalnya adalah Bank Syariah tetap mencatat persediaan atau aset salam sebesar 800 juta, kreditnya adalah piutang salam 800 juta. Nah, lalu apabila nilai pasarnya, sekarang kasusnya apabila nilai pasarnya lebih rendah dari nilai akad. 100 ton jagung hibrida ini ternyata nilai pasarnya 750 juta saja. Nah, berarti Bank Syariah apabila dia ini menerima kenyataan ya, kalau nilai pasarnya ini lebih rendah, menerima akadnya berarti nggak masalah. Pencatatannya berarti persediaan aset salam sebesar 750 juta, lalu debitnya di sini ada kerugian sebesar 50 juta, lalu kreditnya piutang salam sebesar 800 juta. Nah, sekarang apabila saat jatuh tempo akad barangnya itu nggak diterima atau diterimanya itu sebagian aja. Jadi misalkan ada kasus dia ini kan pesannya 100 ton, tetapi yang diterima ini setelah disortir misalkan yang layak sesuai dengan spesifikasi ini hanya 75 ton yang diterima tepat waktu, dan 25 ton lagi ini ditunda sebulan misalkan. Nah, berarti kan ini tanggal pengirimannya diperpanjang ya, jadi cuma menerima 75 ton aja. Maka dari itu pencatatan Bank Syariah adalah persediaan atau aset salam sebesar 600 juta, karena 75 ton itu seharga 600 juta. Lalu kreditnya berarti piutang salam sebesar 600 juta. Lalu ada pilihan, kalau misalkan 25 ton ini dibatalkan aja oleh Bank Syariah gitu. Udah saya nggak perpanjang masa waktunya, tapi ini dibatalkan. Nah, apabila Bank Syariah memutuskan untuk membatalkan sebagian atau seluruhnya, di sini kan 25 ton ini diputuskan oleh Bank Syariah ingin dibatalkan misalkan. Nah, maka jurnalnya di sini adalah piutang petani di debit bertambah sebesar 200 juta, lalu kreditnya adalah piutang salam sebesar 200 juta. Nah, kenapa? Karena di sini merupakan kewajiban dari petani nih. Akadnya udah 800 juta diserahkan, ternyata pada waktu tertentu dia hanya bisa menyerahkan 600 juta atau 75 ton. Lalu ketika Bank Syariah memutuskan untuk membatalkan pesanan 25 ton ini dikarenakan memang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka hal ini menjadi piutang petani. Piutang petani yang bertambah 200 juta, lalu bukan lagi piutang salam, makanya piutang salamnya dikredit sebesar 200 juta. Next, ada kasus lagi di mana barang itu tidak diterima, maka jaminan dijual. Nah, perlu kalian ketahui karena di sini kan ada kata-kata jaminan ya. Nah, berdasarkan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia atau PAPSI, di bagian C penjelasannya di nomor 3 itu menyatakan bahwa Bank Syariah dalam transaksi akad salam itu berhak untuk meminta jaminan kepada pemasok atas nantinya
jika terjadi resiko. Kalau misalkan akad ini berjalan tidak sesuai dengan rencana gitu. Maka dari itu jaminan dijual. Kenapa? Karena barang ini nggak diterima pada saat akadnya udah selesai. Makanya ada ketentuan di sini, ada pilihan. Ketika jaminan ini dijual, harganya di sini kan tadi piutangnya itu kan sebesar 200 juta. 200 juta hak yang dimiliki oleh Bank Syariah yang harus dipenuhi oleh si KUD amanah ini kan. Nah, setelah itu jaminannya dijual cuma laku 150 juta untuk menutup pesanan 25 ton jagung hibrida seharga 200 juta. Maka dari itu jurnalnya adalah kasnya, berarti Bank Syariah menerima sebesar 150 juta, lalu debitnya adalah piutang petani. Piutang petani masih ada 50 juta kan? Nah, kreditnya di sini adalah piutang salam sebesar 200 juta. Lalu misalkan jaminannya dijual, ada laku 250 juta untuk nutup pesanan sebesar 200 juta. Kan ada lebih tuh berarti. Maka dari itu, kas yang diterima di sini adalah 250 juta. Piutang salamnya itu kan sebesar 200 juta. Lalu nanti 50 juta sisanya dikembalikan ke rekening petani. Gitu. Jadi yang didapatkan sama Bank Syariah tetap cuma 200 juta karena 50 jutanya ini dikembalikan ya ke rekening petani. Nah, sekarang udah selesai nih, semuanya udah kelar. Kalau tadi kan ini cuma beberapa kondisi ya, pilihan-pilihan kondisi yang misalkan akan terjadi. Nah, slide yang ini adalah ketika Bank Syariah akan menyerahkan kepada Bulog untuk barang yang sudah diperjanjikan di akad. Berarti hutang salamnya berkurang sebesar 940 juta, lalu kreditnya berarti persediaan atau aset salamnya berkurang 800 juta, keuntungan salamnya ada bertambah 140 juta. Oke, selesai. Itu aja untuk jurnal dari salam paralel untuk yang non-kas ataupun yang kas. Mohon dipelajari dulu, dipahami, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.